Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mencari Wawasan Ilmu. Pada video kali ini saya akan berbagi video tentang kendala laptop Acer Aspire V5. Nah, di sini kita kedatangan laptop servisan ya. Nah, ini dari usernya atau pelanggan kita menyampaikan terkait dengan kendala yang pertama. Ketika dia menyalakan itu hanya bisa dinyalakan dengan menekan tombol F2, sedangkan tombol utama powernya ada di sebelah kanan ini. Nah, ini tombol powernya. Nah, kemudian yang kedua, ketika chargernya dicabut itu laptopnya langsung mati. Yang ketiga, ketika habis menyalakan harus menyeting BIOS dengan menekan tombol F2. Nah, karena kendala tersebut kita lakukan cek. Yang pertama yaitu terkait charger. Nah, kita cek terlebih dahulu. Ketika kita mendapatkan charger itu dari pelanggan kita, chargernya seperti ini ya. Nah, ini di ujung bagian ini juga sudah rusak. Nah, untuk ampernya juga berbeda ini, jadi ini bukan charger bawaannya ya. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan. Kita tahu volt dan ampernya itu dari bagian belakang laptop ini. Nanti bisa dibalik, dicek untuk di situ ada input dan outputnya. Nah, outputnya berapa voltase, kemudian berapa ampere. Kita harus sesuaikan chargernya agar laptopnya bisa awet. Nah, setelah kita lakukan penggantian charger, ternyata laptop bisa nyala normal. Dari dicolokkan tidak langsung hidup, bisa dinyalakan dengan tombol power yang di bagian kanan ini. Nah, setelah melakukan solusi yang pertama tersebut, kita lanjut ke permasalahan yang berikutnya. Permasalahan yang berikutnya yaitu tombol ketika nyala harus mencet tombol F2 untuk nyeting BIOS-nya sehingga bisa masuk ke Windows. Nah, terkait permasalahan tersebut bisa jadi karena baterai CMOS mengalami kendala dan perlu dilakukan penggantian baterai CMOS. Nah, apa sih guna baterai CMOS? Baterai CMOS itu berfungsi untuk menyimpan pengaturan dari pengaturan booting, kemudian pengaturan tanggal juga. Nah, kenapa perlu disetting ketika masuk ke Windows? Karena di situ boot priority-nya bisa jadi ke hard disk ataupun flash disk ataupun format untuk masuk ke Windows-nya itu apakah di situ UV atau legacy, itu perlu disetting sesuai dengan yang sudah terinstall. Misal harus legacy, maka ketika settingannya masih UV tidak bisa masuk ke Windows. Begitupun sebaliknya. Nah, setelah lakukan penggantian baterai CMOS, apabila sudah normal maka cukup hanya penggantian baterai CMOS tadi. Nah, untuk terkait dengan charger tadi sedikit ada yang kurang ya, terkait dengan tadi untuk charger ketika dilepas ataupun pas dicolokan pertama itu laptopnya langsung nyala. Nah, setelah dilakukan penggantian charger laptopnya nggak langsung nyala, jadi harus sesuai. Setelah ganti charger bisa dinyalakan powernya dari sini, tombol powernya. Nah, yang kedua, sebelum diganti charger itu ketika dicabut chargernya langsung laptopnya mati. Setelah diganti charger laptopnya masih bisa menyala tanpa dicas. Nah, itu berarti baterainya masih normal ya. Yang menjadi masalah yaitu di chargernya. Jadi
Kalau laptop tiba-tiba dicabut mati, jangan buru-buru untuk mengganti baterainya, karena bisa jadi permasalahan tersebut dari chargernya. Maka perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Bisa jadi karena penggantian charge baterai pun ada yang sudah diganti baterai, namun ketika dicas tidak tambah atau tidak bisa menyimpan. Bisa karena chargernya yang rusak, bisa juga karena komponen di motherboardnya ada yang mengalami kendala seperti IC charging dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah dilakukan penggantian charger dan baterai CMOS, nah permasalahan yang selanjutnya yaitu laptop beberapa kali pernah tiba-tiba mati. Nah, terkait dengan permasalahan tersebut bisa jadi karena perlu pembersihan di kipas laptop dan perlunya penggantian pada pasta prosesor. Nah, itu perlu perawatan sehingga tidak terjadi overheat. Ketika terjadi overheat, otomatis laptop mati tiba-tiba. Nah, mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terus dukung channel kami agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.